Ya itu memang salah satu problem terbesar dalam sebuah tim adalah memanage pemain-pemain yang jarang dimainkan atau ada di bangku cadangan. Itu dimanapun selalu gejolak tim itu biasa dimulai dari sana. Ya kemarin juga sebelum mulai meeting saya sudah sampaikan permohonan maaf saya kepada mereka bahwa memang tidak mudah seorang pelatih untuk memberi kepuasan kepada semua pemain, karena kita punya ada 30 pemain dan setiap pertandingan itu hanya 11 yang akan dimainkan ditambah cadangan, sehingga tidak banyak. Dan sementara satu sisi kita juga punya pemain-pemain yang sebetulnya secara kualitas dia juga bisa untuk dia bermain, tapi bahwa di sepak bola juga selalu ada kompetisi. Kompetisi itu dimulai bukan hanya di pertandingan tapi di dalam proses latihan. Nah, proses latihan itulah kemudian kita mengcompare satu dengan yang lain di posisi mereka masing-masing sesuai dengan strategi yang akan kita mainkan. Dan saya selalu memberi motivasi dan berkomunikasi dengan mereka. Itu satu-satunya cara menurut saya. Dan sebetulnya kalau kemarin Piala Indonesia jadi di pertandingan di sebelum puasa, tentu sebetulnya masalah mengenai ketidakpuasan pemain terhadap posisi mereka yang tidak dimainkan mungkin akan tereduksi ya. Tapi kan masalahnya tiba-tiba jadwal berubah lagi. Piala Indonesia baru akan main 24, tapi saya sudah yakinkan pada mereka bahwa kesempatan itu akan datang dan bersiaplah untuk ketika kepercayaan itu diberikan kepada mereka, mereka harus memperlihatkan kepada saya untuk saya tidak punya alasan untuk memilih yang lain tapi memilih dia. Ini sekali lagi nih kalau profesional. Contoh Barcelona hampir tidak ada orang asli Katalan atau Katalunya ya. Banyak semua orang dari luar, tapi ada juga Katalunya tapi mereka cadangan. Kenapa? Karena itu klub profesional yang terbaik yang main. Ada banyak pemain di Liga Inggris semua tidak ada orang dari asli daerah tersebut. Yang ada adalah proses mereka saling melakukan transfer silang. Artinya kadang ada pemain yang tidak dipakai di daerahnya, dia kemudian pindah ke daerah lain, dia dipakai. Sebaliknya pemain yang tidak dipakai di daerah lain, kadang dia akan melakukan hijrah ke tempat lain, dia dipakai. Itu proses yang wajar. Kita harus tanamkan nilai-nilai profesionalitas terhadap pemain, tapi juga kita ada menanamkan karakter kedaerahan ya penting. Tapi satu sisi bahwa profesionalisme harus kita pegang. Apa itu? Yaitu bahwa kita harus siap untuk menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi, tapi kita juga harus siap menerima bahwa kawan kita lebih baik dan kita berusaha untuk berlatih lebih keras lagi. Itulah seorang profesional, bukan kemudian dia hand up kemudian mengatakan oh pelatih tidak adil loh. Itu banyak hal seperti itu. Dan saya rasa saya mencoba memberikan apa yang saya punya, ilmu pelatih yang saya punya dengan tidak saya tutup-tutupin, kemudian memberikan sebuah penilaian yang fair dengan sesuai. Sepak bola itu bukan seperti kita ujian tertulis yang kita bisa nyontek kanan kiri, nilai kita menjadi bagus sementara guru tidak melihat. Tapi sepak bola itu semua orang melihat. Kalau kamu baik, tidak bisa orang lain mengatakan tidak baik. Dan mayoritas itu akan selalu mengatakan kalau si A baik, maka tidak mungkin dia akan dikatakan oh si A jelek. Menjaga juga kondisi fisik pemain yang lebih baik.